kesungguhan hati. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan sore ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari segala kondisi kita mau bersyukur sama Tuhan apapun kondisi. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakanlah sungguh-sungguh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kami bersyukur Tuhan, banyak yang Kau perbuat di hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Yesus, ku bersyukur Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Yes. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur makasih setiamu di dalam hidupku. Ku mari sembah, mari angkat hati Tuhan, angkat suaramu, angkat pujianmu bagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan, untuk semua yang Kau perbuat, untuk semua yang Kau beri. Haleluya, yes. Cause there is no one to compare. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Di hati kami, di penyembahan kami, Yesus. Kaulah yang laku ucap syukur untuk siap kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ucap syukur untuk siap anugerahmu di dalam hidup kami. Kami datang sore ini untuk bersyukur Tuhan, menyatukan hati kami. Karena kami tahu ya, tak ada lembah kelam yang akan ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, tak ada lembah kelam. Tapi ku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu ya. Amin. Haleluya Yesus. Tak ada lembah kelam yang bisa ku lewati tanpa-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Mari semua katakan, hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, pada Kau ku percaya. Hati kami Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari semuanya pujikan dari hati. Lepaskan semua pikiran. Kita bersyukur bersama. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kau lihat Tuhan, Kau lihat jemaat-Mu ya Yesus. Kau melihat kesungguhan hati mereka.
Sebab kami ada saat ini bukan buat yang gagah kami Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Dengan apa kami akan balas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Amin. Sungguh sore hari ini kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Urapan-Mu nyata atas setiap kami Ya, Yesus. Yesus. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Kami menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Haleluya.
setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Katakan syukurmu. segala kebaikan-Mu? Inilah pujian kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu. Selamanya. Selamanya. Aku Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah Harapanku, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Mari katakan dengan sungguh hati. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
Kami tidak bisa menghitung segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena terlalu besar, terlalu banyak perbuatan kasih-Mu dalam hidup kami. Terlebih saat Engkau ya Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami, memulihkan kami. Kami tidak bisa membalas segala kasih-Mu. Yang bisa kami lakukan hanyalah memberikan segenap hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi hidup yang selalu dipenuhi dengan penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, dan sore hari ini bersama-sama kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, urapi kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Mari Engkau menjamah kami, membuka hati pikiran kami semuanya, karena hati pikiran kami, bahkan segenap hidup kami terbuka untuk menerima firman-Mu saat sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita yang siap untuk belajar firman Tuhan berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Mari sore hari ini kita akan belajar satu topik, satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu hidupku adalah penyembahan. Bapak Saudara bisa mempersiapkan Alkitabnya pada Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Pada bagian-bagian ayat ini kita akan belajar bersama-sama, dan pastinya nantinya akan kita praktekkan dalam hidup kita, bahwa hidup kita sepenuhnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita belajar yang pertama Bapak Saudara, apakah penyembahan itu? Apakah definisi, pengertian penyembahan itu? Saya akan berikan dari dua pandangan atau dua pengertian. Yang pertama adalah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian tentang penyembahan sebagai berikut, bahwa penyembahan itu adalah pernyataan hormat dan khidmat. Pernyataan hormat dan khidmat. Penyembahan menurut KBBI dinyatakan juga bahwa penyembahan itu adalah perbuatan menyembah. Jadi secara umum pun kita sudah mendapatkan gambaran penyembahan itu apa. Berarti ketika kita mungkin beribadah, kita perlu melakukannya dengan penuh hormat dan khidmat kepada Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Rick Warren dalam buku The Purpose Driven Life, ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Beliau mengatakan bahwa penyembahan adalah mempersembahkan diri kepada Allah. Penyembahan adalah mempersembahkan diri kepada Allah. Seluruh hidup kita, dengan segala apa yang melekat pada diri kita, waktu kita, segala potensi-potensi yang ada pada diri kita, segala talenta, karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, bahkan apa yang kita miliki, itu merupakan hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai alat, sebagai kehidupan untuk menyembah kepada Tuhan. Karena penyembahan itu adalah mempersembahkan diri kepada Allah, maka penyembahan itu tidak dibatasi dan tidak terbatas hanya ketika kita ada di dalam gereja. Hanya mungkin ketika kita melakukan ibadah di hari Minggu atau ibadah-ibadah kategorial, ibadah wanita, remaja, anak-anak, ya, atau ibadah KTB dan sejenisnya. Penyembahan kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan tidak hanya dibatasi pada
peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Tidak hanya dibatasi pada jadwal ibadah yang terpampang di gereja ini. Mengapa? Karena ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita. Segala apapun yang kita kerjakan, seluruh aktivitas kita, hendaklah itu menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang teolog yang bernama John Piper. Dia berkata, seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Seluruh aktivitas kita sebagai orang percaya, seluruh aktivitas orang Kristen, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, hendaklah itu menjadi satu penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berkata, oh ini perkara sepele. Apa yang saya kerjakan ini perkara yang sepele. Apa yang aku lakukan pada saat ini perkara yang sederhana, perkara yang tidak ada artinya. Atau mungkin Bapak Saudara berkata, oh segala aktivitasku di dalam rumah, tugas-tugas sehari-hari, itu adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak ada artinya. Bukan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bahkan hal-hal perkara-perkara yang paling kecil sekalipun, itu merupakan saat untuk kita melakukannya dalam rangka menyembah Tuhan. Nah, kalau kita berprinsip pada hal seperti ini, maka segala apapun yang kita kerjakan adalah hal-hal yang berarti. Bahkan hal-hal yang mulia. Karena apa yang kita lakukan ini kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan hati menyembah Tuhan. Dengan hati yang memberikan sesuatu yang terindah. Sesuatu yang boleh dikatakan yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Dengan demikian juga kita akan melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Karena apa yang kita kerjakan bukan hanya supaya kita memenuhi tugas-tugas kita. Bukan hanya supaya pekerjaan kita lakukan selesai. Atau dalam pekerjaan-pekerjaan bukan supaya apa mungkin yang menjadi tugas kewajiban kita. Ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mungkin bos kita dan sebagainya. Tidak. Tapi apapun yang kita kerjakan itu untuk menyembah kepada Tuhan. Seperti ketika Bapak Saudara memberikan persembahan ya dalam bentuk uang atau dana di gereja ini. Demikian juga ketika kita melakukan tindakan kita sehari-hari, maka kita juga dengan hati yang seperti itu. Seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan itu adalah respon kita terhadap kasih Allah. Penyembahan itu adalah tanggapan kita terhadap kasih Allah. Pujian yang terakhir berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, ya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Itu adalah respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan segala bentuk kasih, dengan segala pernyataan kasih yang ada di dunia ini, yang pernah dilakukan, bahkan yang akan dilakukan oleh umat manusia. Kasih Allah begitu indah, kasih Allah begitu besar, kasih Allah tiada terhingga. Sehingga seringkali kita mendengar
apabila langit itu dijadikan sebagai kertas dan segala air yang ada di muka bumi ini, baik itu laut, sungai, apapun itu, dijadikan tintanya, maka tidak akan bisa melukiskan, menuliskan, menggambarkan dengan cukup besarnya kasih Allah. Tidak akan cukup untuk menggambarkan, menuliskan kasih Allah yang begitu besar. Dan kasih Allah yang seperti itulah yang Bapak Ibu Saudara sudah terima. Amin. Melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Itu adalah kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang tiada ternilai, yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana respon kita terhadap kasih Allah. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal yang ke-7 di ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ada banyak tafsiran, ya, pandangan-pandangan mengenai siapakah perempuan yang tertulis di dalam ayat 37 ini. Tetapi banyak pandangan itu kemudian mengarah kepada seorang yang bernama Maria Magdalena. Ya, disebut Magdalena karena berasal dari daerah atau mungkin kota atau mungkin desa yang bernama Magdala, sehingga disebut Maria Magdalena. Bagaimana Maria Magdalena itu? Dengan jelas di ayat 37 itu dikatakan ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Terkenal bukan karena mungkin kecantikannya, terkenal bukan karena mungkin perbuatan yang hebat, yang luar biasa atau jasa-jasanya di kota itu. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi terkenal sebagai orang yang berdosa. Namun Maria Magdalena ini ketika datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dia menerima pengampunan dari Tuhan. Maria Magdalena ini bukan saja diampuni dosa-dosanya, namun kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 8, ya, di ayat yang kedua, dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang pernah dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat yang pernah menguasai hidupnya. Jadi Maria Magdalena ini telah menerima kasih Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia yang terkenal sebagai orang berdosa. Terkenal sebagai orang berdosa ini maka bisa dikatakan frekuensinya dalam berbuat dosa itu begitu banyak, berkali-kali. Ya, dan mungkin itu juga begitu terlihat oleh banyak orang. Tetapi di hadapan Tuhan, ketika seseorang merendahkan diri di hadapannya dan mengakui segala apa yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan juga membebaskan, melepaskan orang-orang yang seperti itu. Dan itu dialami oleh Maria Magdalena. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 1-10, bagian pertama firman Tuhan berkata bahwa dahulu kita adalah orang-orang yang mati karena segala pelanggaran dan dosa kita. Kita orang yang mati. Apa artinya mati? Mati yang sesungguhnya itu adalah keterpisahan hidup manusia, keterpisahan diri manusia dari Allah untuk selama-lamanya. Itu adalah mati. Kita bisa lihat ketika Adam dan Hawa mereka melanggar perintah Tuhan, maka ketika Allah mendatangi mereka, Adam dan Hawa berusaha menjauhkan diri dari Tuhan, menyembunyikan diri dari Tuhan, berusaha lari dari Tuhan, terpisah dari Allah, hubungannya rusak. Dan kalau manusia tetap dalam keadaan berdosa,
maka manusia akan mengalami mati kekal. Mati kekal itu sesungguhnya bukan di dalam nerakanya, tetapi mati kekal itu sesungguhnya adalah keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Neraka itu hanya tempatnya. Jadi siksaan sesungguhnya yang paling akan membuat manusia menderita itu bukanlah siksaan yang berupa fisik, bukanlah hukuman yang bersifat membuat penderitaan secara fisik, tetapi adalah keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Kita ingat ketika Daud berbuat dosa, Daud berkata, "Janganlah engkau mencabut rohmu, ya, janganlah rohmu yang kudus itu meninggalkan aku." Artinya apa? Daud begitu merasakan kehidupan yang terpisah, di mana persekutuannya dengan Allah menjadi rusak ketika dia berbuat dosa. Dia merasakan penderitaan, damai sejahteranya hilang, sukacitanya hilang. Tidak bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita menyadari ini, ya, bahwa Tuhan sudah benar-benar mengasihi kita, sudah membuktikan kasih-Nya. Kita juga bisa membaca di dalam 1 Petrus bahwa Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan harga yang lunas. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal, yang tidak ternilai. Dan itu dilakukan Tuhan kepada kita. Bukan saat kita dalam keadaan baik di hadapan-Nya. Bukan saat kita dalam keadaan berkenan di hadapan-Nya. Bukan pula saat kita dalam keadaan layak di hadapan-Nya. Sehingga Tuhan melimpahkan anugerah-Nya kepada kita. Tuhan melakukan semuanya itu justru dalam keadaan kita masih berdosa. Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita. Bukan kita yang terlebih dahulu memilih Tuhan. Dan itu adalah kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan semestinya lah kita kemudian meresponi kasih Allah dalam kehidupan kita dengan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Bagaimana penyembahan itu sebagai respon terhadap kasih Allah dalam kehidupan kita? Sekali lagi kita bisa belajar dari Maria Magdalena ini. Yang pertama adalah Maria Magdalena merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Segala ekspresi yang ditunjukkan oleh Maria menunjukkan kerendahan hatinya. Dia menangis karena dia menyadari dia orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia menangis karena dia tahu kalau dia datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri walaupun dalam keadaan berdosa, maka Tuhan pasti menerima, Tuhan pasti mengampuni. Kerendahan hatinya juga ditunjukkan dengan dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Rambut seorang wanita seringkali dikatakan sebagai mahkota. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sehingga selalu dijaga, dirawat sedemikian rupa. Tapi semuanya itu dikerjakan, diberikan oleh Maria Magdalena untuk menunjukkan bahwa dirinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penyembahan itu akan bisa dilakukan. Penyembahan itu akan berkenan di hadapan Tuhan
manakala kita merendahkan diri di hadapannya. Matius 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah bukanlah miskin secara jasmani atau miskin yang berhubungan dengan kepemilikan harta dan sebagainya. Miskin di hadapan Allah dalam bahasa Inggris dikatakan poor heart, ya. Hati yang miskin, hati yang selalu merasa dan menyadari bahwa hidupnya tidak akan bisa berlangsung terus-menerus. Hati yang selalu merasakan, menyadari dan mengerti bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan campur tangan atas seluruh kehidupannya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, salah satu ayat berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita sebagai carangnya, kalau kita tidak terus-menerus melekat pada diri Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Nabi Musa pernah berkata, janganlah engkau menyuruh kami berjalan ya Tuhan, kalau engkau sendiri tidak memimpin kami. Kalau engkau tidak memberkati kami, kalau engkau tidak menyertai kami, oh Tuhan, jangan suruh kami untuk kami terus melanjutkan perjalanan hidup kami. Sehingga ada pujian yang berkata, bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Kita tidak bisa berjalan, bertindak, atau melakukan apapun tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pengertian seperti ini selalu ada dalam diri kita, sehingga akan terus membuat kita merendahkan diri di hadapannya, membuat kita terus bahkan berlutut tersungkur di hadapan Tuhan. Dan ini yang disebut, yang pernah kita pelajari di KTB kita masing-masing, proskuneo. Pros itu artinya mendekat. Ya. Kalau kuneo itu dari satu kata kuon, ya, yang berarti seekor anjing. Ya, penyembahan itu digambarkan seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Begitu ingin dekat dengan tuannya, begitu mengasihi tuannya, begitu senang melihat tuannya datang. Ya, di Jepang itu ada satu kisah yang mengharukan mengenai seekor anjing yang bernama Hachiko. Ya, sehingga di salah satu stasiun di Jepang itu ada sebuah patung, ya, tugu kecil, bukan seseorang tetapi seekor anjing. Mengapa sampai Hachiko ini dibuatkan patungnya, replikanya, untuk memperingati kesetiaannya. Setiap pagi dia selalu mengantar tuannya ke stasiun sampai tuannya masuk ke kereta api yang membawanya ke tempat pekerjaannya, dan itu selalu dilakukan setiap pagi. Dan dia juga akan datang kemudian di stasiun yang sama untuk menunggu kedatangan tuannya. Sampai mungkin bisa dikatakan Hachiko ini hafal, ya, mana kereta api yang selalu ditumpangi oleh tuannya. Dia selalu hafal, dan mungkin jamnya dia juga hafal, jam berapa. Dia tahu, sampai seperti itu. Dan begitu dia dari kejauhan mungkin melihat tuannya melangkahkan kaki turun dari kereta, wah dia senang sekali, dia langsung menyambut, ya, menghantar tuannya pulang. Itu selalu dilakukan setiap hari. Sehingga kemudian ketika tuannya itu meninggal, apa yang dia lakukan? Dia masih dengan satu perasaan, ya, satu ingatan, seakan-akan itu tuannya masih hidup. Sehingga setiap hari dia terus datang ke stasiun itu, ya. Dia berpikir, oh tuannya sudah berangkat, dia pulang ke rumahnya dan datang kembali ke stasiun yang sama menunggu tuannya. Begitu seterusnya. Sampai kemudian Hachiko ini juga mati. Orang-orang begitu terharu
melihat kesetiaan dari Hachiko ini sehingga kemudian dibuatkan patungnya. Itu proskuneo, Bapak Ibu Saudara. Kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Kerinduan untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Kerinduan untuk selalu mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Kerinduan untuk merendahkan diri di hadapannya dan berkata, Tuhan limpahkanlah segala kasih karuniamu, anugerahmu kepadaku. Karena dengan semuanya itu aku bisa, aku mampu untuk menjalani kehidupan ini. Maria memberikan respon terhadap kasih Allah dalam bentuk penyembahan, memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita baca tadi di ayat yang ke-37. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kalau dalam peristiwa lain yang sama, yang dicatat oleh kitab Matius, Markus, dan Yohanes, dikatakan minyak narwastu yang mahal harganya. Sampai-sampai kemudian ada yang menghitung, oh itu kalau diuangkan itu pada saat itu sekitar 300 dinar. Ya. Yang berbicara tentang apa? 1 dinar itu adalah upah seorang bekerja pada saat itu. Sehingga minyak itu betul-betul bukan hanya minyak yang berkualitas, tapi minyak yang mahal. Mahal bukan hanya dari segi harganya, tapi mahal karena minyak itu hasil dari jerih payah seorang wanita. Mungkin juga dia menabung ya, sedinar demi sedinar dan sebagainya dari hasil pekerjaannya. Dengan satu harapan, kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti, minyak ini akan aku persembahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Pada peristiwa yang sama atau yang hampir sama yang ditulis oleh Markus di kitab Markus 14 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, wanita ini sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan? Banyak. Banyak perkara yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang katakanlah besar, perkara-perkara yang mungkin dilihat oleh banyak orang, atau mungkin pelayanan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan dengan kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dengan pemikiran Bapak Ibu Saudara, itu bisa menjadi persembahan yang indah, yang harum di hadapan Tuhan. Segala tugas-tugas kita sehari-hari itu merupakan bagian perkara-perkara yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, oleh karena itu apa? Ya, di pasal 11 dikatakan berbagai macam kemurahan Allah. Oleh karena kemurahan Allah, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Mempersembahkan tubuh kita artinya seluruh kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-37 yang berkata, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan sebagai respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maria meresponi kasih Allah kepada dirinya dengan juga melayani Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3, di ayat-ayat itu disebutkan ada beberapa wanita yang mengikut Tuhan, yang mengiring Tuhan, dan
melayani Tuhan Yesus. Dan di antara wanita itu adalah Maria Magdalena yang diberi keterangan yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari 7 roh jahat yang pernah menguasainya. Sebagai bentuk respon kita, tanggapan kita terhadap kasih Allah adalah melayani Tuhan. Memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan apapun yang ada pada diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan juga bisa kita nyatakan dengan perbuatan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita, kepada saudara-saudara seiman. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, ketika kita melakukan perbuatan yang kecil, misalnya memberi segelas air minum kepada saudaraku ya di dalam Tuhan yang paling hina. Firman Tuhan berkata, kita sedang mengerjakannya, ternyata bukan hanya untuk saudara itu di dalam Tuhan, tetapi bisa dikatakan kita sedang mengerjakannya langsung kepada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam Matius 25 itu ketika Tuhan Yesus berkata, engkau memberi aku pakaian ketika aku telanjang, engkau memberikan aku minum ketika aku haus, engkau memberikan aku tumpangan, penginapan ketika aku menjadi seorang asing. Lalu orang-orang kaget, loh kami tidak pernah bertemu dengan engkau Tuhan. Kami tidak pernah melihat engkau sekalipun. Bahkan apalagi kami memberikan langsung kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata segala apapun yang kita kerjakan, yang kita berikan kepada saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara seiman, yang itu mungkin dikatakan paling hina, tetapi kita mengerjakannya dengan kasih, kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 6 ayat yang ke-22, demikian juga 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Apakah Bapak Saudara masih berpikir bahwa hamba Tuhan, hamba Allah itu mungkin hanya pendeta, ya, para gembala, pendeta muda, pendeta pembantu, atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di panggung ini? Kita harus berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah. Sehingga dengan demikian hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena memberikan responnya terhadap kasih Allah dengan setia kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25, firman Tuhan menyebutkan bahwa Maria Magdalena waktu itu ada di bawah salib Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya hanya berani memandang Yesus Kristus yang tersalib dari kejauhan, Maria Magdalena ada tepat di bawah salib Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melarikan diri, Maria Magdalena dengan setia tetap mengiring Tuhan. Bahkan Maria Magdalena terus mengikuti Tuhan sampai ke kuburnya. Bahkan pada saat kebangkitan Yesus Kristus, maka Maria Magdalena ini adalah pribadi pertama yang melihat Yesus Kristus bangkit dari kuburnya. Setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Kita sering mendengar ungkapan seperti ini ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa awan itu selalu bersih dan tiada mendung. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa jalan yang kita lalui ini selalu rata, sebagaimana jalan tol yang lurus, yang enak untuk dan nyaman untuk kita lalui. Tuhan Yesus juga tidak pernah menjanjikan
bahwa perjalanan kehidupan rohani kita mungkin seperti kita berjalan-jalan di taman yang indah dan itu selalu yang kita alami. Tetapi bagaimanapun situasi kita hari ini, besok, dan yang akan datang, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu kepada siapa kita menyembah. Karena kita tahu siapa yang kita percayai. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus itulah yang sudah mengerjakan perbuatan yang indah dalam kehidupan kita. Menyelamatkan hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dalam dunia ini kita menghadapi pergumulan. Bahkan meskipun sampai hari ini apa yang kita gumulkan di dalam Tuhan. Seakan-akan Tuhan belum menjawab. Tuhan belum membuka jalan. Tuhan belum menampakkan sinar terangnya untuk kita bisa keluar dalam tanda petik ya kegelapan dunia ini oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Bahkan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Kita ingat apa yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika di hadapan Nebukadnezar, mereka diberikan pilihan. Kalau engkau, kamu semua, mau mengubah pendirianmu, mau mengubah imanmu, dan engkau, ya katakanlah sedikit saja menunjukkan penyembahan kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka mereka akan diselamatkan, maka mereka akan dibebaskan dari hukuman yang akan mereka terima. Dan Nebukadnezar berkata sekali lagi, tapi kalau engkau tetap pada pendirianmu, engkau akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan perapian itu kemudian dipanaskan lebih dari biasanya 7 kali lipat. Dan kita perlu perhatikan apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah nanti tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami akan tetap menyembah Tuhan. Mungkin kami kepanasan, mungkin seluruh tubuh kami akan hancur, tapi hati kami akan tetap tertuju kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, hendaklah kita setia kepada Tuhan sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan baca bagian terakhir dari firman Tuhan ini sebagai penekanan tentang penyembahan. 1, 2, 3. Hidup kita adalah penyembahan, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Segala apa yang ada pada diri kita dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Pemain musik atau tim praise worship bisa mempersiapkan diri. Sebentar lagi Bapak Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita perlu melakukan ini yang disebut pengakuan iman. Pengakuan iman ini adalah pernyataan tentang inti iman kita, ya, kepercayaan kita yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Alkitab, berhubungan dengan karya Yesus Kristus dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan bagaimana hidup kita setelah kita diampuni, diselamatkan, dan seterusnya. Pengakuan iman ini dimaksudkan atau bertujuan agar kita tidak
diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran atau berbagai macam bentuk-bentuk pengajaran yang mungkin berkata ini Alkitab dan sebagainya, ini bersumber dari Alkitab dan sebagainya. Tetapi bisa saja itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, nanti kita akan membacanya atau mengucapkannya bersama-sama. Sebagai contoh, misalnya saya berkata, aku percaya bahwa, nanti Bapak Saudara langsung melanjutkan dengan Alkitab adalah firman Allah dan seterusnya. Kita akan mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri. Kita berdoa, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapannya. Dan mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Saudara percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah dikorbankan bagi kita? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kita dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Saudara percaya bahwa anggur yang akan kita minum ini lambang dari darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dan menyucikan kita dari segala dosa? Mari kita meminumnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Haleluya. atas segala kasih-Mu, Haleluya Yesus. atas segala anugerah-Mu, segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami, Engkau menyertai kami.
Terima kasih, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, kami percaya kuasa tubuh dan darah-Mu menyucikan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Haleluya, kami berikan syukur kami beri hormat, kami beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, oh sana, oh sana. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Para kebaikan Oh, yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima berkat yang mulia melalui perjamuan kudus saat ini, yang memulihkan persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan, yang memulihkan persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman. Kami juga percaya kuasa tubuh dan darah-Mu sudah membebaskan kami, memulihkan hidup kami sepenuhnya, berikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan atas seluruh tubuh kami. Oleh sebab itu sore hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Tuhan pulihkan kesehatan, kekuatan dari hamba-Mu, Bapak Gembala. Tuhan nyatakan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang penuh daripada-Mu. Sehingga Bapak Gembala boleh kembali bersama dengan kami, bersama-sama melayani, bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan juga kepada Ibu Paulus, Ibu Gembala. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Sore hari ini kami juga menyatukan hati berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yusak Hartono, Ibu Nuni Aris, Ibu Wantin, mungkin juga jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, kelemahan tubuh mereka. Nyatakan jamahan-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah hamba-hamba-Mu sore hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, memulihkan kesehatan, kekuatannya, membuat segala organ tubuhnya, apapun segenap tubuhnya menjadi sehat kembali, menjadi kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk penyertaan-Nya dalam ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau telah menyertai kami, memberkati kami. Engkau telah melawat kami dalam ibadah kami khususnya sore hari ini. Dan betapa kami rindu ya Bapa, ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan terus melawat kami, bahkan semakin melawat kami, memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Bapa, dengan segala berkat-Mu yang terbaik. Biarlah berkat-Mu yang terbaik berlimpah-limpah dalam rumah tangganya, dalam keluarga besarnya, dalam segala usaha pekerjaannya, dalam studi putra-putrinya. Tuhan berkati juga dengan luar biasa. Terima kasih Bapa.
Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan, yang akan membawa kita dari satu kemuliaan Tuhan kepada kemuliaannya yang lain, yang akan memimpin kita, menolong kita, memampukan kita bersama-sama memenuhi rencana dan kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari kita terima berkat yang mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.